Ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami bisa memberikan waktu yang terbaik buat Engkau Tuhan hari-hari ini, karena kami ini sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Kami butuh satu kekuatan setiap saat untuk melalui firman yang Engkau sampaikan itu menjadi rema. Dan ketika firman itu menjadi rema ada di dalam hidup kami, maka kami ini akan kuat menanggung segala perkara sampai tiba waktunya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, sampaikan pesan-Mu biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semua. Suara saya terdengar jelas ya. Ya, thank you buat semua yang ada di Amerika, ya, baik yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia pagi ya, wah ini jamnya ya. Tadi saya bangun aja rasanya berat kepala saya. Saya rasanya, aduh Tuhan, ngantuk ya. Jujur, pertandingan saya yang paling berat itu mengalahkan rasa ngantuk, saudara. Karena saya ini tipe orang yang suka tidur, ya. Jadi kalau sudah tidur pulas, terus dibangun itu rasanya berat gitu ya. Tapi tadi pagi ketika saya berkata, aduh Tuhan ngantuk, Tuhan semalam habis Zoom Tuhan gitu. Tuhan itu cuman ingatkan satu hal, ingat loh ya, Paulus itu tantangannya lebih berat dari kamu ya. Paulus itu dalam melayani Tuhan tantangannya dirajam, menghadapi kapal karam ya, disiksa, disesah lah, sementara kamu tantangannya cuman ngantuk. Masa enggak bisa ngalahkan rasa ngantuk? Oh iya ya Tuhan. Dan sepertinya saya berkata gini, berarti kalau itu Paulus, saya Paula ya. Jadi saya Paulanya Tuhan, harus semangat ya, termasuk semua yang bergabung di dalam Zoom ini, jangan mau kalah dengan rasa ngantuk, dengan masalah yang ada. Karena kita ini hari ini ya menjadi Paulanya Tuhan di akhir zaman, punya semangat yang menyala-nyala. Jangan kendor, jangan kasih kendor kerajinan kita, semangat kita. Walaupun masalah yang menimpa saudara begitu berat, begitu rasanya membuat saudara hari-hari ini sulit ketawa ya. Hari ini yuk kita kesempatan senyum semua, berikan senyum sama Tuhan. Jangan berikan cemberut wajah hanya karena masalah. Karena bagaimanapun hari ini khotbah saya, masalah itu bukan untuk direnungkan, tapi dijalani. Karena ini untuk kebaikan. Kalau masalah itu kebaikan, menguntungkan, membuat perjalanan hidupmu berhasil, beruntung. Kenapa masalah ini harus disesali? Kenapa masalah ini harus direnungkan? Kalau direnungkan, kita tidak melihat kebaikan, keberhasilan, keberuntungannya nanti. Tapi kalau dijalani satu hari, tiang awan, tiang api, mana sudah disediakan, besok ada lagi. Kalau kita jalani, kita akan sampai di titik di mana kita melihat kemenangan buat orang benar. Tapi kalau masalah direnungkan, dilihat, dipikir-pikir, kok gini lagi ya Tuhan, kok gini lagi Tuhan. Sudah berdoa, hasilnya aduh Tuhan. Hari ini miliki mental-mental pemenang di akhir zaman. Setiap keadaan buruk kita tidak mau berkata, Tuhan kok seperti ini lagi. Tapi kita mulai berkata, Tuhan berkat besar apa lagi yang aku terima di balik semua ini. Itu dijalani. Jadi kita punya semangat. Kalau kita melihat fakta, maka kita merenungkan, kita tidak melihat keberhasilan dan kebaikan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Ayub itu kalau mau merenungkan masalahnya, semuanya nggak masuk akal, saudara. Ayub itu orang yang saleh, taat, ya,
takut Tuhan, ya, menjauhi kejahatan. Itu orang yang luar biasa loh. Tapi proses hidup yang Tuhan izinkan tidak masuk akal. Ketika dia sudah memberi yang terbaik, harapannya dia terima yang terbaik. Tapi tetap Tuhan melihat ada satu hal yang Tuhan ingin lebih lagi. Ayub, apa yang ingin Tuhan lebih? Murnikan imannya, murnikan karakternya, murnikan pengenalan dirinya sama Tuhan. Itu paling penting loh. Saya jujur melewati proses yang tidak mudah. Dulu saya cuma mengenal Tuhan sebagai mesin ATM saya, sebagai penjaga hidup saya, sebagai apa, center kelas yang sewaktu-waktu kalau saya butuh hadiah, Tuhan kasih saya hadiah. Tapi sejak saya mengalami proses, saya jalani proses yang tidak mudah, jatuh cinta saya sama Tuhan. Makanya walaupun capek-capek, ya saya tetap semangat. Kenapa? Karena rasa cinta saya sama Tuhan itu melebihi rasa capek saya juga. Rasa cinta saya melebihi saya hari ini cinta sama suami. Makanya enggak mau mikirin masalah. Karena cinta saya sama Tuhan melebihi cinta saya sama bagaimana masalah saya supaya cepat pulih. Kalau kita lihat Ayub, prosesnya tidak masuk akal. Nanti kalau kita lihat di akhir perjalanan hidupnya Ayub, hasilnya 2 kali lipat juga tidak masuk akal, saudara. Siapa yang sangka di balik proses hidupnya Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Keturunannya hidup berbahagia sampai 4 keturunan. Hari ini yuk, jangan merenungkan masalah. Jalani aja dengan sukacita, dijalani setiap hari, satu hari demi satu hari. Kita harus semangat. Kenapa? Iman kita berpikir masalah bukan badai, masalah bukan bencana, tapi masalah ini kebaikan, keberhasilan, keberuntungan buat saudara. Jadi jalaninya, pikiran ini harus dirubah. Kalau pikir masalah ini bencana yang membuat hidupmu susah, maka kita tidak punya semangat, saudara. Kita pasti akan merenungkan, berhenti di satu titik, kita tidak mau bangkit. Kenapa? Karena kita mikir di depan itu badai, di depan itu kehancuran, masa depan yang suram. Kita hari ini nggak boleh punya mental kalau Tuhan sudah sediakan hari esok. Janji Tuhan, pengharapanmu, semua ada di depan. Dan firman Tuhan jelas sudah menjelaskan buat saudara dan saya, masa depannya adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Janji-janjiku ya dan amin di depan. Pengharapanmu di dalam aku tidak pernah mengecewakan dan memalukan. Lah pikirannya, pertanyaannya sekarang Tuhan tanya balik, kenapa kok kita ini tidak rela menjalani masa-masa untuk melatih hidup saudara, untuk melihat banyak janji Tuhan, melihat hari esok yang luar biasa, melihat pengharapan yang tidak mengecewakan. Lah kok direnungi, ya dijalani, semuanya yang terbaik itu ada di hari esok. Yuk kita belajar siapa sih kita ini kalau kita lagi dilatih masalah, ya. Jangan hari ini direnungi, yuk dijalani. Setiap hari jalani, semangat. Katanya Bu Eli, katanya firman Tuhan, aku ini dalam perjalanan menikmati hari esok. Janjinya Tuhan, pengharapanku. Jadi aku tidak boleh berhenti di satu titik, tapi aku harus punya semangat. Ibrani 12 ayat 5-7. Ibrani 12 ayat 5-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap
enteng didikan Tuhan. Hari ini masalah itu tidak boleh direnungkan. Karena kita percaya, jangan anggap enteng. Masalah ini alat Tuhan untuk mendidik kita, jangan dianggap enteng. Kalau kita anggap enteng, ini masalah membuat saudara repot, maka saudara akan lari dari masalah, saudara tidak terima sesuatu. Lihat ya yang pertama, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kita percaya kita tidak boleh putus asa. Hari ini sudah berdoa, sudah menjadi orang yang setia ikut Zoom, ikut ibadahnya PD Victory, ikut YouTube-nya hamba Tuhan yang lain. Tapi kok hidupku seperti ini? Masalah demi masalah Tuhan datang silih berganti. Belum selesai datang lagi teman-teman sekutunya. Saudara tidak boleh putus asa. Karena ini cuman peringatan Tuhan. Tuhan mungkin bilang gini, iya kamu ini sudah taat, tapi taatnya belum sepenuhnya. Kamu ini iman sudah ada, tapi kadang-kadang imanmu masih up and down. Itu sebabnya jangan putus asa. Aku ini Tuhan Allahmu, Bapak yang baik. Aku tahu bahwa engkau hari-hari ini tidak boleh putus asa. Hari ini cuma peringatan kok. Masalah itu aku jatuhkan, aku izinkan terjadi supaya engkau hari ini diingatkan Tuhan, kamu masih punya sombong, kamu lo masih bisa sakit hati, kamu lo masih bisa jengkel. Aku kan maunya kamu hari ini hidup secara manusia roh, bukan manusia daging lagi. Dagingmu please harus dilatih untuk mati secara daging, yaitu supaya rohku itu yang menyala-nyala, bukan emosimu yang menyala-nyala. Yang ketiga, lihat ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kita hari ini sebagai orang yang dikasihi dan anak yang spesial, makanya kita hari ini diizinkan Tuhan, yaitu ngalami yang namanya jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan putus asa. 7, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukanmu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi kalau kita hari ini masih terima didikan hajaran dari Bapak kita di surga, ngucaplah syukur. Yang ketiga, jangan menyerah dari prosesnya, jangan lari. 3 hal sikap ini yang perlu saudara bangun hari ini kalau kita tidak mau merenungkan masalah. Yang pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Hari ini apapun didikan Tuhan, sakit Tuhan, sakit, tidak apa-apa. Jangan dianggap enteng. Ini untuk kebaikan saudara dan saya. Ini untuk hari esok. Ini untuk engkau hidup berkenan layak di hadapan anak domba. Kita sebagai calon mempelai lagi dipersiapkan. Jangan anggap enteng. Yang kedua, jangan pernah putus asa apabila kita masih diperingatkan sampai hari ini. Ngucap syukur. Kalau tanpa masalah nanti kita bablas. Remnya blong. Saudara tiba-tiba enak. Tanpa saudara sadari, iblis tarik kaki saudara ke arah maut. Itu sebabnya supaya remnya ini tidak blong, tidak kebablas ya istilahnya, saudara nanti tiba-tiba lo masuk maut. Hari ini diperingatkan sama Tuhan, dikasih masalah. Supaya apa? Supaya kehidupanmu semakin layak, semakin murni, semakin saudara dipersiapkan, dipercantik jadi mempelainya Kristus. Menyambut kedatangan Tuhan ke dunia, kita ini sudah dipercantik. Makanya ibu-ibu kalau hari-hari ini
Mempercantik diri itu bukan hanya untuk mempercantik lahiriah, tapi batiniahnya juga perlu dipercantik. Amin. 3 hal. Jangan menyerah dari prosesnya. Karena kita ini hari-hari ini dididik Tuhan, dihajar, yaitu di mana kita ini terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jangan menyerah. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, kita percaya hari ini dengan pemberitaan firman ini, saudara hari ini ngucap syukur. Masalah datang, berkat apalagi Tuhan yang akan aku terima. Aku tidak akan anggap enteng kok didikan Tuhan. Aku tidak akan menyepelekan. Aku tetap semangat menjalani hari-hariku dengan masalah. Welcome masalah, karena lewat masalah aku tahu aku sedang dididik, diperingatkan Tuhan, dan aku sedang mengalami proses pemurnian di akhir zaman. Yang pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Yuk kita baca ayatnya di Ibrani 12 ayat 6, 8, dan 11. Ayat 6 terlebih dahulu. Kenapa kita jangan menganggap enteng didikan Tuhan? Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu yang pertama, ya. Karena kita ini orang yang spesial sebagai anak yang dikasihi, makanya kita ini dididik sama Tuhan. Jangan anggap enteng. Kalau dididik hari ini ngucap syukur, hari ini kita dilatih. Saya ikut Tuhan itu dilatih wajib militer. Setiap kali kalau saya sedih, melo, nangis, Tuhan itu selalu berkata, Eli, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau nangis? Bukankah semua masalah ini untuk mendatangkan kebaikan buat engkau dan seisi rumahmu? Kenapa engkau hidup hari ini dengar apa kata dunia, dengar apa kata orang, dengar apa kata suamimu yang sangat menusuk hatimu? Dulu kalau saya dikatai kamu, aku sudah tidak ada cinta sama kamu. Aku sudah muak dengan kamu. Saya nangis bombay, saudara. Tuhan, betapa saya istri yang tidak berharga, habis manis sempat dibuang karena ada yang baru. Tuhan, saya melo, mendayu-dayu, saya nangis, saya merenungi diri di kamar, saya nggak mau dandan, nggak mau mandi, saudara. Aduh, parah, saudara, ya. Ada ibu-ibu yang sempat konseling sama saya karena depresi. Dia bilang ini, Bu, saya ini saking depresinya, saya merasa hidup saya tidak berharga. Saya merasa suami saya itu terlalu menghina saya, Bu. Bayangkan setiap hari saya cuma dibanding-bandingkan sama wanita tobat, sama pelakor. Katanya saya ini tidak ada apa-apanya. Kamu bodoh, yang sana hebat. Kamu sudah jelek, yang sana cantik. Hanya gara-gara seperti itu, Bu. Ibu tahu saya ini tidak mandi sudah 5 hari. Haleluya, Ibu. Kenapa? Karena saya sudah merasa tidak berharga. Bahkan saya kepingin mengakhiri hidup saya, bunuh diri saja sudah. Saya merasa keberhargaan saya sebagai seorang istri yang selama ini saya berjuang untuk rumah tangga saya. Semuanya tidak ada artinya. Buat apa saya hidup? Dan saya cuma berkata, ibu salah besar. Ibu ini berharga bukan karena apa kata orang, apa kata suamimu yang lagi error. Lah orang error, orang mabuk, ya perkataannya jangan didengar. Perkataannya pasti error. Lah perkataan error ditangkap, ibu ikut error. Makanya ndak mandi 5 hari. Kalau sudah depresi terus berlanjut, ibu ndak move on, ibu akan bunuh diri. Karena setiap hari yang ibu terima cuman perkataan error, perbuatan error dari suamimu. Lah kita ini bukan error, saudara. Saya cuman kasih, ibu ingat Ulangan 8 ayat 2 itu dibaca terus, ibu, bahwa hidupmu itu ditentukan apa kata Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 dan 3 itu dibaca, direnungkan. Hidupmu berharga, Yesaya 43 ayat 4. Ya,
Hidupmu berharga itu karena apa kata Tuhan? Berharga, mulia, dan engkau sangat dikasihi. Dan ketika saya memberikan satu pengertian firman, ibu ini mulai dandan, saudara. Ibu ini mandi, ibu ini semangat. Suatu kali saya ketemu dia, wajahnya sudah berubah. Wajahnya hari itu saya bilang, ibu kok awet muda sekarang. Iya, saya sekarang jadi orang yang dablek, Bu Eli. Saya sudah jadi orang bebal kuping saya. Suami saya mau ngatain saya jelek, saya berkata saya cantik di mata Tuhan. Saya cantik, berharga, mulia. Saya tidak mau dengar lagi apa kata suami maupun kata wanita tobat, ya, karena dia itu diteror suaminya dan wanita tobat. Wanita tobat juga sering meneror dia. Dia berkata suamimu sudah tidak cinta, suamimu bilang kamu ini badanmu sudah mengembang ke kanan ke kiri dan sebagainya. Yuk kita lihat yang ke-8, ya. Jadi yang pertama, kita ini anak yang dikasihi. Biarin wanita tobat disayang-sayang suamimu, biarin saja. Musuhmu beria-ria, tapi mereka tahu bahwa mereka bukan dikasihi Tuhan. Mereka sedang melawan kebenaran firman, melawan Bapa kita. Tolong bisa di mute ya, yang tadi biar tidak mengganggu. Yang kedua, yuk ayat 8-nya, siapa kita? Kalau hari ini jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kita tidak mau hari ini status kita sebagai anak-anak gampang karena kita mau menuntut zona nyaman terus. Anak-anak yang spesial di mata Tuhan itu anak-anak yang tidak pernah bebas dari ganjaran. Makanya hari ini jangan salah pemikiran. Orang dunia ikut Kristus kasihan delu, tapi buat kita sebagai anak Tuhan, ikut Kristus siap diganjar, itu karena kita adalah anak-anak yang spesial. Justru orang yang hidupnya nuntut zona nyaman, bebas hambatan tol, itu mungkin dalam pemandangan Tuhan, mereka anak-anak gampang, mereka sulit dididik, bebal. Tapi buat kita, ketika kita mau mengikut Kristus, kita rela diganjar. Karena kita ini diperlakukan sebagai anak-anak yang spesial. Amin. Yang kedua yaitu kita bukan anak gampangan, tapi anak yang spesial. Yang ketiga, 11, lihat ya, memang diberikan, itu tidak mendatangkan hidupnya bisa gini, aduh, syukur ya, syukur, enggak. Pasti reaksi saudara secara spontan, saudara pasti bilang gini, sakit Tuhan. Aduh Tuhan, saya respon normal, saudara. Ketika kita menghadapi ganjaran, sepertinya kita ini sudah hidup seperti Ayub misalnya. Kok kehilangan anak, kehilangan usaha bangkrut, sakit penyakit. Saudara berpikir bahwa ini hukuman. Tapi senyatanya ini bukan hukuman, saudara. Karena lihat ya, tetapi duka cita. Tetapi, nah ini ada kata-kata tetapi. Kalau ada kata tetapi jangan berhenti dulu. Baca berikutnya kata-kata. Memang Tuhan bilang, nak, jujur, kamu ini manusia daging, dicubit sakit. Kalau suamimu ketahuan selingkuh lagi, normal, itu pasti mendatangkan duka cita. Tapi jangan terus duka cita. Lihat kata-kata berikutnya, tetapi kemudian, nah ini yang luar biasanya, ia menghasilkan buah apa, saudara? Kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kalau kita melihat ada kata tetapi itu belum berhenti. Hari ini ada masalah ganjaran, sepertinya kita ini sebagai orang hukuman ikut andil dalam hukuman. Saudara jangan berkecil hati.
Lihat ayat berikutnya. Enggak apa-apa Tuhan, hari ini aku ngalami keadaan yang buat aku memang duka cita. Tetapi Tuhan bilang, aku ini sedang melatih engkau untuk menghasilkan buah kebenaran. Karena selama ini kalau enggak ada masalah, kamu ini cuman buah daging. Buah daging terus yang dihasilkan egois, sombong, emosi, tinggi hati, saudara suka marah, suka caci maki orang. Selama ini jujur, waktu hidup saya dalam zona nyaman, tidak ada masalah sebagai ganjaran, itu kedagingan saya yang saya hasilkan. Tapi tujuan Tuhan dengan masalah yang begitu membuat saudara hari ini merasa sakit Tuhan. Saudara sampai duka cita. Saudara jangan terus tinggal dalam duka cita. Bangkit. Jangan terus merenungi masalah, jalani. Saudara bilang gini buat hidup saya, enggak apa-apa Tuhan. Tetapi ini baik buat Eli. Saya dulu berkata seperti ini. Memang Tuhan, lihat perbuatan wanita tobat. Lihat dia punya anak 1, lanjut punya anak 2. Siapa yang akal pikiran logika enggak masuk akal? Saya sudah berdoa berpuasa tapi punya anak 1, sudah didoakan puasa, sudah mengampuni punya anak 2, kok enggak masuk akal? Saya ini dosa apa Tuhan? Saya ini salah apa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan? Duka cita. Tapi waktu firman ini datang dalam hidup saya mulai mengerti. Oh iya ya. Mulai hari itu saya move on. Saya bilang gini, dagingku memang sakit. Tetapi aku tahu ini baik buat Eli Kurniawati. Hukuman sepertinya saya seperti orang hukuman dengan ganjaran masalah ini baik buat Eli Kurniawati. Karena apa? Ini hanya alat untuk melatih Eli Kurniawati, yaitu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Jadi yang ketiga, selain kita sebagai anak yang dikasihi, jangan anggap enteng. Waktu kita mengalami ganjaran, didikan, disesah, senyatanya kita ini di pemandangan Tuhan sebagai anak yang dikasihi, anak yang spesial, anak yang dilatih untuk menghasilkan buah kebenaran, bukan anak-anak gampangan. Mengucap syukur, saudara tidak perlu berkecil hati, tetap semangat hari ini. Jangan tinggal di dalam masalah, tapi jalani masalah sampai saudara melihat hari esok, ketemu pengharapan, ketemu janji Tuhan. Nanti saudara akan bilang gini, untung loh, untung saya dulu diganjar dengan masalah. Untung saya dididik. Kalau enggak hari ini saya enggak melihat janji Tuhan yang begitu luar biasa. Yuk yang kedua ya. Yang kedua yaitu jangan putus asa apabila diperingatkan. Yang tadi jangan anggap enteng gampang ya. Kita anak yang dikasihi, kita anak yang spesial, kita anak yang dilatih untuk menghasilkan buah kebenaran, bukan buah daging. Ngucap syukur. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, ini orang tua, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar, lihat ya, kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jangan negatif thinking sama Tuhan. Jangan berpikir negatif, Tuhan jahat, Tuhan galak, Tuhan tidak adil, sepertinya orang jahat hidupnya enak. Enggak, saudara. Ayat 10 berkata, mereka mendidik ya, orang tua aja didik kita dalam waktu yang pendek. Tapi Tuhan yaitu menghajar kita. Walaupun waktunya terlihat kok
berlama-lama, tidak instan. Itu untuk kebaikan, untuk kekudusan. Ayat 11. Memang tiap ganjaran, nah pada waktu diberikan itu tidak mendatangkan duka cita, tapi menghasilkan kebenaran. 3 hal, saudara. Jangan putus asa apabila diperingatkan, karena itu menghasilkan kebaikan, kekudusan, dan kebenaran. 3K. Jangan putus asa. Mungkin hari ini kebaikanmu sedang dilatih terus untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan putus asa. Kok sudah berdoa, sudah ini, kok masih keadaan tambah susah? Itu karena kekudusanmu lagi di-upgrade. Karena suatu kali kalau kita ketemu Bapak di surga, tanpa kekudusan kita tidak akan pernah melihat Allah. Kita tidak akan pernah bisa berdiri layak di hadapan Tuhan tanpa kekudusan yang dilatih. Yang ketiga yaitu tadi menghasilkan kebenaran. Jadi jangan putus asa. Tuhan lagi mengupgrade kebaikan kita, Tuhan lagi mengupgrade kekudusan kita, Tuhan lagi mengupgrade yaitu kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Kebenaran yaitu menghidupi firman. Jadi pelaku firman lagi di-upgrade semuanya. Ngucap syukur enggak? Jangan putus asa. Sudahlah, Tuhan tahu kapan masa waktunya kita berhenti. Jangan berkata, aku kan sudah ya Tuhan, sudah cukup. Belum cukup, Tuhan berkata. Buat kamu, kamu sudah puas. Tapi buat aku karena menganggap engkau itu anak yang aku kasih spesial, dan aku sedang melatih engkau seperti seorang militer yang lagi berjuang. Maka aku berharap lebih dari hidupmu. Sabar, sabar. Tuhan berkata, aku lagi melatih kebaikan, kekudusan, dan kebenaran. Hari ini kita sedang dipersiapkan jadi militer-militernya Tuhan. Dengan 3K ini, maka kita akan menjadi militer yang tangguh, berjuang, berperang di akhir zaman, melawan semua tipu daya iblis. Kalau kita tidak punya 3K, tidak punya kebenaran, tidak punya kebaikan, kekudusan, maka kita akan dengan mudahnya menerima penawaran iblis di masa sukar. Ya, ada banyak orang-orang yang hari ini sudah berjatuhan iman mereka. Mereka berkata, Bu Eli, bagaimana? Hanya untuk urusan perut. Ya, suami saya yang tadinya orang Kristen melayani Tuhan, sekarang mulai ambil investasi, Bu Eli. Investasi ini investasi bodong, banyak merugikan orang, menipu orang. Saya sudah nasihati, tapi suami saya bilang, tidak bisa lagi, karena kita butuh uang, kita butuh sesuatu untuk makan, bertahan hidup. Betapa banyak manusia meremehkan Tuhan, menganggap bahwa kebutuhan hidup Allah tidak sanggup mencukupkan. Kita ini memandang hina Tuhan. Hanya untuk urusan perut orang rela mengambil penawaran iblis. Makanya jadi pelayan Tuhan, kalau tidak pernah dihajar dengan masalah, tidak diperlengkapi dengan 3K di masa sukar. Hari-hari ini masa begitu mengerikan ya. Yang ada di Amerika mungkin kalau kirim uang ke Indonesia, waduh sekarang enak ya. Bayangin dolar 15.500. Saudara ya, saudara hari ini kalau kirim uang di keluarga di Indonesia, waduh ya. Tapi kita percaya Amerika, tanya yang tinggal di Amerika, mereka juga merasakan resesi juga, bukan hanya di Indonesia. Walaupun dolar sudah 15.500, mereka juga merasakan betapa harga-harga kebutuhan pokok juga naik semua ya. Bahkan di Eropa sudah mulai yang namanya listrik semua jam 9 harus mati, saudara. Bayangin hotel-hotel sudah mulai memasang tarifnya naik begitu mahal. Karena listrik itu harus, orang yang kaya harus bayar 4 kali lipat. Saudara lihat, krisis besar-besaran ini sedang terjadi. Dunia mungkin bisa menawarkan kenikmatan dengan cara dosa. Tapi sekali lagi, saudara, kita hari ini siap diajar Tuhan. Dengan kebenaran, kebaikan, kekudusan kita di-upgrade, maka semua penawaran iblis yang terlihat nikmat sesaat, saudara tidak akan menerimanya. Ini sudah akhir zaman. Jangan sekali-kali menerima penawaran iblis ya. Jadi hasilkan kebaikan, kekudusan, kebenaran, jangan putus asa. Nah, jangan menyerah. Ini yang saya akan bagikan di Mazmur 107. Yuk kita buka ya.
Hari ini saya berikan gambaran kenapa kita tidak boleh menyerah dari prosesnya Tuhan. Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Lihat ya, kita semua lagi ngalami kesesakan ini. Hari-hari ini pastikan kita tetap cari Tuhan. Jangan tabrak sana, tabrak sini, cari pertolongan dunia. Saudara tidak akan menemukan jawabannya. Nanti jawabannya hanya sesaat, tapi bayar harganya mahal. Hari ini lebih baik kita berseru kepada Tuhan. Lihat ya, ketika kita berseru dan dikeluarkannya, nyanya huruf besar, ya berarti Tuhan itu yang melakukan. Huruf besarnya nya, dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Lihat ya. Kata berikutnya, dibuatnyalah. Kata berikutnya, nyalahnya, nyanya huruf besar juga. Dibuatnyalah badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ya, jadi Tuhan yang mengeluarkan, Tuhan nanti yang akan membuat badaimu menjadi tenang. Lihat berikutnya, mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya, nyanya lagi huruf besar, mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Makanya jangan pernah menyerah dari prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena hari ini proses itu nanti pada akhirnya saudara tidak akan hidup takut lagi. Saudara akan melihat semua badai hidupmu itu tenang, reda, dan bertemu kesukaan. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dengan prosesnya Tuhan. Karena hari ini dibalik semua yang saudara alami dengan masalah yang menimbulkan kesesakan, saudara akan melihat badai hidupmu itu akan menjadi reda. Badai hidupmu hari ini akan menjadi tenang dan badai hidupmu hari ini akan memar. 3 hal kenapa kita. Yang pertama, karena kita dikeluarkannya dulu dari kecemasan. Virus takut, khawatir itu harus. Kalau kita berseru kepada Tuhan, mungkin jawabannya bukan bim salah bim, saudara langsung mendapat instan jawaban. Tapi yang Tuhan berikan hari ini kelegaan dulu. Supaya virus takut, khawatir, cemas itu sangat bahaya. Hari ini banyak orang kena kanker, ya saya doain orang. 2 hari yang kemarin, ya. Orang ini hanya karena hidup dalam kecemasan yang belum terjadi. Tiba-tiba dokter menvonis kanker ganas. Dia berkata seperti ini, Bu, saya minta maaf sama Tuhan. Betapa bodohnya saya. Saya ini pelayan Tuhan, ngerti firman, Bu. Tapi saya hidup dalam kecemasan setiap hari, Bu. Saya ini kalau dengar sesuatu, baik itu berita di TV, di WhatsApp, terus saya dengar sesuatu tentang masalah, saya bisa cemas sampai saya tidak bisa tidur berhari-hari. Saya sampai perlu minum obat tidur. Nah, ini bahaya, saudara. Karena ketika hidupmu dalam kecemasan, otomatis sukacitamu hilang, rasa syukurmu hilang, waktumu untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan itu hilang. Jujur, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu buat orang yang tidak bisa bersukacita, yang tidak bisa bersyukur, yang tidak bisa berdoa. Itu jelas, saudara. Makanya kalau kita hari ini mau mendapat sesuatu dari Tuhan, nggak mungkin hidupmu cemas. Harus move on dulu, keluar dulu dari rasa cemas, baru engkau akan melihat jalannya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah bekerja di dalam hidup orang yang tidak pernah bisa bersukacita, bersyukur, dan berdoa. Jangan mimpi, saudara. Kalau hari-harimu cuma isinya takut, khawatir, cemas, sehingga engkau cuma menganggap Tuhan itu tidak ada kehadirannya. Yang ada di depan mata saudara cuma kehadiran hutangmu, kehadiran krisis dunia ini, kehadiran pelakor wanita tobat, kehadiran penyakitmu. Hari ini percayalah, kalau kita tidak pernah lihat kehadiran Tuhan, maka kehadiran masalah yang saudara lihat itu akan menjerat hidupmu di dalam kehancuran.
Makanya iblis itu selalu buat kita cemas supaya kita tidak bisa bersuka cita, bersyukur, dan berdoa. Karena kalau kita tidak bisa melakukan 3 hal ini, jangan mimpi hidupmu melihat kehadiran Tuhan untuk mengambil alih masalah saudara. Saudara akan diambil alih oleh iblis untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Itu sebabnya yang pertama, siapa yang mengeluarkan saudara hari ini dari kecemasan? Hanya ketika kita nempel sama Tuhan. Tidak ada jalan lain. Firman ini datang buat saudara. Rema Tuhan datang dan saudara akan bisa bilang gini, iya ya, Bu Eli tadi sudah bilang, kalau hidup kita menikmati yang di depan, kebaikan, keberhasilan, keberuntungan, buat apa aku harus cemas? Buat apa aku harus takut? Toh masalah ini bukan menghancurkan. Masalah ini karena Tuhan sayang sama kita sebagai anak yang dikasihi, yang spesial, yang hari ini hanya dilatih. Supaya kita ini jadi anak-anak yang tangguh dengan kebenaran. Buat apa kita mau cemas? Nah, setelah dikeluarkannya, maka ketika kita bisa move on, baru Tuhan berkata di step berikutnya, dibuatnyalah badai hidupmu baru diam. Makanya kalau kita tidak bisa menghilangkan kecemasan, badai itu tidak akan diam, saudara. Badai itu akan terus bergejolak dalam hidupmu karena engkau lihat kehadiran badai. Tapi kalau kita melihat kehadiran Tuhan, kita tetap bersuka cita, bersyukur, berdoa, kita semangat, kita menjalani masalah bukan merenungi lagi, dijalani, maka dibuatnyalah badai. Siapa yang bisa membuat badai keuanganmu reda? Hanya tangan Tuhan. Siapa yang bisa membuat badai rumah tanggamu reda? Hanya tangan Tuhan. Siapa yang bisa membuat badai penyakitmu reda? Hanya bilur-bilurnya yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Makanya jangan lihat kehadiran penyakitmu terus. Ambil kehadiran Tuhan setiap hari dengan kasih setianya yang selalu baru. Itu yang saudara ambil. Dituntunnya ke pelabuhan kesukaan, terminal akhir. Pelabuhan itu berbicara terminal akhir perjalanan hidupmu. Ketika engkau tidak merenungkan masalah, engkau menjalani masalah dengan semangat, dengan tidak anggap enteng, tidak putus asa, tidak menyerah, maka kita akan sampai kepada terminal akhir, yaitu pelabuhan, bukan pelabuhan kedukaan, tapi pelabuhan kesukaan. Siapa yang hari ini mau tinggal di dalam 3 hal ini, kita percaya, saudara, ya. Jadi jalani masalah, lihat yang terakhir, setelah itu selesai, Mazmur 107 ayat 30 sampai 32. Lihat ya, kalau kita jalani masalah tidak pernah menyerah. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Hari ini kita bisa bersyukur. Kenapa? Bisa bersyukur, bersuka cita. Kenapa? Karena kita ini menikmati kasih setia dan ada perbuatan yang ajaib. Jadi tidak ada alasan kita hari ini bersungut-sungut. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat dia. Melalui apa yang saudara ini tinggikan dia, hari ini percaya, lewat apa yang saudara lakukan hari-hari ini, maka kita akan melihat masalah itu akan menjadi reda. Kita akan melihat bagaimana semua badaimu akan berlalu dengan menjadi tenang dan berakhir dengan pelabuhan kesukaan. 3 hal ini akan menyertai saudara dan saya melewati tahun 2023. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2022. Ada banyak orang yang mulai berkata, Bu Eli, ramalan para pakar ekonomi, ramalan nabi-nabi, hamba Tuhan yang besar, semuanya sudah menubuatkan. Ketika mereka berdoa, mereka melihat sesuatu yang gelap, awan yang gelap sekali di tahun 2023, Bu Eli. Bahkan nanti ada krisis pangan dan sebagainya, Bu Eli. Bagaimana, Bu Eli?
pertanyaan ini sudah banyak dipertanyakan buat saya. Tapi sekali lagi inilah jawaban firman. Hari ini jangan takut dengan badai. Walaupun ramalan pakar ekonomi, hamba Tuhan, Nabi, tahun 2023 sangat gelap. Terjadi krisis apapun, kita sebagai anak Tuhan jangan pernah ikut-ikutan takut. Dunia ngalami resesi. Sekali lagi kita sebagai anak Tuhan setelah lulus dari didikan, hajaran, dan sesahan, hari ini ganjaran Tuhan, maka kita bukan lagi ngalami resesi. Tahun depan orang dunia susah, kita akan ngalami resepsi bersama Tuhan, bukan resesi. Jangan pikirkan tahun depan resesi. Ketika kita sudah lulus hari-hari ini, meninggalkan tahun 2022, yuk lulus sebagai orang benar. Perbaiki kebaikanmu, kekudusanmu, kebenaranmu, maka kita akan mengalami resepsi bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, yuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ini ya dan amin. Kami tidak perlu takut dengan masa di tahun 2023, sekalipun terlihat gelap Tuhan, sekalipun terlihat semuanya suram Tuhan, karena kami percaya Tuhan seperti kebenaran firman-Mu, yaitu dikeluarkannya kami hari-hari ini dari masa kecemasan supaya kami melihat kehadiran Tuhan. Dibuatnyalah tahun depan badai dalam hidup kami redah ketika kami sudah move on. Dan yang ketiga, kami dikeluarkannya kami, yaitu untuk kami melihat terminal terakhir, yaitu dituntunnya kami menuju pelabuhan yang melihat banyak kesukaan-kesukaan kami. Itu sebabnya kami tidak akan lagi merenungi masa kami, masalah kami, tapi kami akan menjalani tahun 2023, tahun 2022 akan berakhir. Memasuki tahun 2023, kami sudah diperlengkapi dengan kebenaran-Mu. Kami akan menjalani tahun 2023 dengan bersuka cita, bersyukur, dan kami terus akan meninggikan Tuhan melalui doa-doa kami. Kami tidak akan lagi meninggikan masalah. Itu sebabnya bangun mental kami Tuhan. Berkati PD Victoria Amerika, berkati anak-anak-Mu yang ada di Amerika juga, baik di Indonesia. Berkati mereka Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka, Engkau sudah tahu solusi jalan keluar yang terbaik. Kami tidak akan pernah menyerah dengan masalah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bu Lydia, Christina, juga Kartika, juga Maria, semua tim yang ada di PD Victoria Amerika dan anak-anak-Mu yang lain, supaya setiap pergumulan mereka Engkau sudah berikan jalan solusi keluar. Jeripaya mereka melayani Tuhan tidak pernah sia juga. Apapun pergumulan mereka, Engkau juga sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.